Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menganalisis OLS dan GWR di software ArcGIS Pro untuk UTS Geografi Ekonomi. Langsung saja kita mulai. Yang pertama-tama, kalian membutuhkan dua data. Yang satu itu file SHP provinsi kalian. Nah, kalau kalian belum ada, kita bakal motong dari WADMKK di QGIS dan mengekspornya menjadi geodatabase file. Ini wajib kata Pak Hermawan ya. Kalau ngerjainnya di QGIS, soalnya itu lebih gampang dibandingkan ngerjainnya di ArcGIS Pro. ArcGIS Pro itu buat ekspor jadi geodatabase susah, jujur. Lalu yang kedua, siapin data Excel dengan minimal 5 variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi dan satu variabel dependen, variabel yang dipengaruhi. Di mana kata Pak Hermawan variabel dependennya ini yaitu laju pertumbuhan PDRB. Itu wajib, dan salah satu dari 5 variabel independennya yaitu net migration rate atau tingkat migrasi. Langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Yang pertama, kita harus memotong file SHP. Nah, WADMKK ini WADMKK langsung saja kita masukkan ke QGIS. Dan kita akan memilih provinsi kita masing-masing. Ini di WADMPR kita urutkan ya, kita klik sekali. Di sini saya menggunakan latihan Jawa Tengah. Langsung saja kita klik di Jawa Tengah yang pertama. Kita scroll ke bawah hingga menemukan Jawa Tengah yang terakhir. Jawa Tengah. Nih, Jawa Tengah yang terakhir. Yaitu di Wonosobo. Untuk menselect semuanya, kita menggunakan shift. Shift-nya kita tekan dan kita klik kiri di bagian nomor. Sudah terselect semuanya. Lalu kita akan export. Ini kita close saja. Kita klik kanan, export save selected feature as. Di sini formatnya kita pilih yang S3 file geodatabase. File name-nya kita save menjadi Provinsi Jawa Tengah. Ini bebas sesuai provinsi kalian masing-masing. Lalu kita simpan, layernya kita ubah menjadi Jawa_Tengah. Lalu kita oke. Ya sudah. Kita lihat di sini, kita open attribute table, apakah sudah sesuai urutan abjad. Nah, di sini sudah sesuai urutan. Banjarnegara Jawa Tengah pertama di nomor 1 objek ID-nya. Lalu terakhir Wonosobo di nomor 35. Ya sudah. Kita ke data yang kedua, yaitu data Excel. Latihan file Excel. Nah, Jawa Tengah. Yang dimana file Excel ini berisi kolom yang pertama itu ada kolom nomor, mengurut 1 sampai provinsi terakhir. Lalu ada kabupaten kotanya. Ini tuh harus sesuai urutan yang open attribute table di QGIS ini. Nih. Nah, tuh Banjarnegara nomor 1, Banyumas. Ini. Banjarnegara nomor 1, Banyumas, Batang, Blora, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, dan lain-lain. Ini sudah sesuai urutan. Lalu kalau yang ketiga yaitu ada laju pertumbuhan PDRB. Nah, di sini tuh variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Datanya bisa dapat dari BPS, semua data ini ada di BPS. Lalu variabel X yang pertama yaitu ada net migration rate atau tingkat migrasi. Seberapa besar tingkat migrasi di kota tersebut. Lalu variabel X kedua ada rata-rata lama sekolah. Variabel X ketiga yaitu ada persentase penduduk miskin. Variabel X keempat yaitu ada tingkat pengangguran terbuka. Dan variabel X kelima yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja. Untuk keempat variabel ini tuh dibebasin sama Pak Hermawan. Saya menggunakan 4 variabel ini. Kalau kalian mau pakai variabel lain juga dipersilakan. Yang penting ada variabel X wajibnya, net migration rate atau tingkat migrasi.
Jika sudah, maka langsung saja kalian save dan kalian tutup Excel-nya. Jika sudah, maka kita pergi ke ArcGIS Pro. Kita buka project baru. Nah, ini base map-nya dihapus saya nih, bikin berat tuh. Remove. Jika sudah terbuka, kita pergi ke table view. Kita pencet yang katalog. Kita cari di mana tempat kita nyimpan file Excel dan geodatabase tadi. Kita ke komputer, cari nih gimana filenya. File, kuliah, semester 7, Excel, Jawa Tengah. Nah, ini isinya nih, isi sheet ini sheet yang tadi ya, gabungan data kita drag ke layer, lalu SHP-nya geodatabase-nya kita drag juga ke layer nih, Jawa Tengah kita drag ke layer. Ya sudah, katalog ini kita close saja dan kita coba lihat open attribute table, dan yang gabungan data juga kita open. Lalu kita lihat apakah sudah sesuai urutan nih. Nomor 1 Banjarnegara, nomor 1 Banjarnegara, nomor 35 Wonosobo, 35 Wonosobo. Jika sudah, kita akan menggabungkan datanya dengan cara di layer SAP-nya kita klik kanan, kita klik joins and relates, lalu kita pilih add join. Input table-nya Jawa Tengah, input field-nya object ID, join table-nya gabungan data, join field-nya ini mau nomor dan object ID bebas. Di sini kita pakai nomor aja. Lalu kita oke. Sudah, datanya sudah tergabung menjadi satu di file Jawa Tengah. Ini bisa kita close dan kita cek nomor 1 object ID Banjarnegara, nomor 35 Wonosobo. Lihat datanya sudah menjadi satu kesatuan. Ini kita close saja attribute table ya. Lalu kita ke ini nih, common search. Kita pencet, kita cari OLS. Where is this? OLS. Kita pilih yang ordinary least square. Input feature class-nya kita pilih Jawa Tengah. Unique field ID field-nya kita pilih gabungan data. Dependent variable-nya kita pilih laju pertumbuhan PDRB. Explanatory atau variable independennya kita pilih net migration. Rata-rata lama sekolah, persentase penduduk miskin, pengangguran terbuka, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Lalu untuk output reportnya kita browser, kita pilih lokasinya. Di sini saya naruh di mana ya? Di latihan ini OLS. Kita namain report OLS dan kita save. Jika sudah, kita bisa langsung run. Sudah selesai OLS. Ini bisa kita close dan kita close geoprocessing-nya. Ini merupakan model dari OLS. Nah, sudah selesai kan dan keluar. Nah, selanjutnya kita ngecek ke report. Kita lihat file reportan yang tadi nih. Di latihan OLS. Nah, report OLS yang tadi kita sudah buat. Nih, di sini ada reportnya. Report inilah yang nantinya kita akan analisis interpretasinya dan kita tulis laporannya untuk ujian tengah semester geografi ekonomi. Nah, OLS sudah selesai.
Kita lanjut ke yang namanya GWR atau Geography Weight Regression. Kita cari lagi GWR. Nah, Geography Weight Regression. Karena datanya tadi sudah tergabung, langsung saja kita analisis. Untuk input ya, kita pilih Jawa Tengah. Dependent variabel kita pilih laju pertumbuhan PDRB. Model type-nya Gaussian, default sudah. Explanatory atau variabel independennya kita pilih tingkat migrasi, rata-rata lama sekolah, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Untuk outputnya bebas, mau kita save sekarang maupun nanti boleh. Karena yang penting itu laporannya. Lalu neighborhood type-nya, tetangganya kita pilih nomor tetangga. Pemilihan tetangganya kita pilih golden search atau pencarian emas. Minimum tetangganya yaitu 10 dan maksimum tetangganya yaitu bisa 20 atau 25 karena di Jawa Tengah ini terdapat 35 provinsi. Lalu kita ke additional option. Local weight skemanya kita pilih menjadi Gaussian. Ya sudah, langsung saja kita run. Nah, sudah selesai. Inilah hasil dari GWR yang tadi. Di sini di layer tuh ada grafik, kita bisa buka grafiknya. Ininya kita ganti dulu nih di bagian matrix layout, lower left-nya kita ganti dari scatter plot jadi person R atau R square. Di sini saya lebih suka person R untuk lebih gampang interpretasinya. Lalu kita keluarkan saya dari sini ke sini untuk lebih gede. Ini kita minimize dan kita klik dua kali yang distribution of standard residual, minimize, kita klik yang standard residual versus plot prediksi. Nah, di sini tuh sudah muncul interpretasinya, bisa langsung kita olah dan kita tulis di laporan. Yang pertama, net migrasi terhadap laju pertumbuhan PDRB. Di mana net migrasi ini tidak terlalu berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB. Lalu rata-rata lama sekolah ini berpengaruhnya signifikan nih, sebesar 0,31 R square terhadap laju pertumbuhan PDRB. Persentase penduduk miskinnya menurun, tingkat pengangguran terbukanya berpengaruh lah, tapi nggak terlalu signifikan, dan tingkat partisipasinya juga turun dari laju pertumbuhan PDRB. Lalu untuk standar residual di sini merupakan sebuah grafik. Nih, grafik ini bisa kita interpretasikan. Lalu yang ketiga itu ada standar residual versus plot prediksi. Dari ketiga grafik inilah bisa kita yang namanya interpretasikan dengan cara ini export, nih capture to clipboard, dan bisa kita taruh di AI, ChatGPT, Gemini, dan lain-lain untuk diinterpretasikan dan kita parafrase menggunakan bahasa kita sendiri. Kita close saja. Dan inilah merupakan hasil dari GWR dan ini hasil dari OLS. Ini OLS, ini GWR, ini OLS, ini GWR. Nah, tahapan selanjutnya apa? Tahapan selanjutnya yaitu di layout. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika masih ada yang ingin bertanya, bisa PC saya. Dan jika ada yang ingin mengerjakan barang, langsung saya sokin rumah saya dengan membawa jajanan. Terima kasih.